Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Triangle of Sadness. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Can you relax your triangle of sadness? Film dimulai dengan memperkenalkan Carl, seorang model tampan yang sedang mengikuti audisi. Kemudian diperkenalkan Yaya, kekasih Carl yang juga bekerja sebagai model. Setelah selesai makan malam, Carl menunggu Yaya untuk membayar tagihan makanannya. Thank you, honey. Namun, karena wanita itu tidak merespon, akhirnya Carl mengeluarkan kartu kreditnya. What? When you say thank you, honey, like that, don't really give me an option but to pay. You said you were going to pay for food today. Carl menuntut janji Yaya yang telah berjanji untuk membayar makanan mereka. You sit down. You sit down. I'm just trying to figure. Karena mengganggu tamu lain, akhirnya Yaya mengalah untuk membayar kartu kredit itu. Walaupun gajinya lebih besar dari Carl, Yaya tetap merasa kesal melihat tingkah kekasihnya itu. Excuse me, your card didn't work. Akhirnya, Carl tetap membayar makan malam itu karena kartu Yaya tidak bisa dipakai. Di perjalanan pulang, Carl masih tetap membahas tentang masalah pembayaran makan malam itu. Such a touchy subject. I think it's unsexy to talk about money. Well, you don't think it's because it's so tied to gender roles? And just talk about women in general. I want us to be equal. Carl berpendapat bahwa laki-laki tidak harus selalu membayar. And actually you didn't pay for dinner. There is a cash machine in the lobby. I'll pay back every last cent. So your intention was to pay me back? Yes. So why did you take the €50 bill? What, you don't fucking do that to me, Yaya. Don't fucking shove things down me. This is not about the money. Oh my god. I want it to be equal, Yaya. Pria itu merasa sakit hati karena ia tidak mempermasalahkan uang, melainkan ia menuntut kesetaraan gender. Setelah Yaya dan Carl tenang, akhirnya mereka mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. In the restaurant, with the bill. It's not about the money. And you said you were gonna pay. What if I fall pregnant and I can't go on working? Di sini, Yaya berpendapat bahwa seorang pria diwajibkan untuk menafkahi wanita saat mereka menjadi ibu rumah tangga. Dan di sini, gadis itu menilai bahwa Carl tidak sanggup melakukannya. Well, I'm a model, honey. The only way for me to get out of this life is to become someone's trophy wife. Karena hubungan mereka di sosial media masih saling menguntungkan, akhirnya pasangan itu memutuskan untuk menjalani hubungan teman tapi mesra demi konten mereka. Other than, increasing the followers on our Instagram and. I like you, you like me. It's good for business. Setelah itu, kedua pasangan itu berlibur gratis di sebuah kapal pesiar mewah. Mereka dijadikan sebagai brand ambassador untuk mempromosikan kegiatan liburan di kapal tersebut. Kedua pasangan berkenalan dengan seorang penumpang kaya raya yang berasal dari Rusia yang bernama Dimitri. Do you make money on that? You mostly get free stuff, to be honest. We got this cruise for free. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? So what do you do? Fertilizer for agriculture. Okay, that's enough. In 80s, obviously. Can I have this one? Yeah. Saking kayanya, pria itu berani membawa istri dan simpanannya berlibur bersama. Pada malamnya, Dimitri dan Carl menertawakan Jorma yang duduk sendirian. This hunting, yeah. Big dilemma. Look. Still has a little chance. Amazing. Can you take my picture? Oh, yeah, of course. Wow. If you come in the middle, then we make the pictures together. See ya.
Karena kasihan, Yaya dan simpanan Dimitri mengajak pria itu selfie bersama. They have Rolex watches in reception. I would buy you Rolex watches. I'm very rich. Ternyata, Jorma juga merupakan pria kaya raya. Hal itu membuat Dimitri dan Karl mulai cemburu. Jamila. Keesokan paginya, Karl dan Yaya bangun kesiangan karena mabuk. Mereka dibangunkan oleh Abigail yang ingin membersihkan kamar mereka. Can you just come back later, please? Okay, I come back later. Sorry, Mom. Pada siangnya, saat Dimitri sibuk dengan simpanannya, istri Dimitri duduk ditemani kru kapal. So unfair. Yeah, you're all equal. Have you been for a swim today? No, not today. We're not allowed to go for a swim during working hours. I want all of the stuff to go for a swim. I want you. Karena merasa bahwa semua manusia sama, istri Dimitri memaksa semua kru kapal untuk berenang. I need your help. Manajer kru yang bernama Paula mulai kewalahan. Mereka terpaksa menuruti permintaan istri Dimitri yang kaya raya. You're going to water slide. Have fun. Oh, mag-swimming trance kayo kasi pupunta tayo sa Bigla. Akhirnya, semua kru terpaksa ikut berenang. Bahkan, cleaning service juga diajak bergabung. Pada malamnya, kapal menjadi miring karena seluruh kru kapal meninggalkan pekerjaan mereka demi menuruti permintaan istri Dimitri. Sementara itu, para penumpang dijadwalkan untuk makan malam bersama dengan kapten kapal. Good evening. Welcome to the captain's dinner. Oh, hello, man. How are you? Enjoying your dinner? Saat sedang menikmati makanan mewah, badai mulai menggoyang kapal itu. Suasana mulai rusak ketika istri Dimitri memuntahkan makanannya. Hal itu membuat makan malam kacau dan para penumpang mulai meninggalkan ruangan itu. It's okay, man. Dimitri dan kapten kapal tidak terpengaruh sama sekali dan mereka lanjut meminum alkohol. Pada malam harinya, badai semakin besar sehingga para penumpang mulai ketakutan. Di sisi lain, kapten dan Dimitri sudah mabuk berat. The ship is going under. This is an emergency call. The ship is not going under. Dimitri bermain-main dengan pembesar suara kapal sehingga para penumpang semakin ketakutan. I'm so sorry about that. That was irresponsible. Karena mabuk berat, kapten justru membiarkan kejadian itu. Saat badai reda, kapten dan Dimitri masih bermain-main dengan pembesar suara. Dan di sisi lain, terlihat bajak laut datang mendekati kapal itu. Karena ledakan itu, para penumpang yang selamat terdampar di sebuah pulau. Sebagian besar korban yang selamat adalah penumpang kapal dan ada seorang wanita penderita stroke. Pada malamnya, mereka semua ketakutan karena baru merasakan tinggal di alam liar. Pada pagi harinya, mereka melihat sebuah skoci yang ikut terdampar di pulau itu. Ternyata ada Abigail di dalam skoci tersebut dan mereka langsung mengambil persediaan bekal dari skoci itu. Saat bersantai, mereka menyaksikan Abigail yang berhasil mendapatkan gurita. Bravo! Bravo! What is that? An octopus? Good. Do any of you know
No! Do any of you know how to clean an octopus? Para penumpang itu sama sekali tidak bisa diandalkan, namun Abigail tetap sanggup memasak gurita itu. Setelah selesai, Abigail langsung membagi makanan itu menjadi 2 bagian. One for me, one for you, one for me, one for you. Paula langsung membagi rata 1 bagian kepada para penumpang. What's that? That's mine. Tanpa diduga, Abigail tidak mau membagikan sisa guritanya. I caught the fish. Yes. I made the fire. And I cooked. Abigail merasa bahwa semua orang tidak berguna dan ia berhak menikmati hasil jerih payahnya. Paula kemudian mengingatkan bahwa Abigail hanya petugas cleaning service di kapal. Remember, we work on a yacht. You are a toilet manager. Where's the yacht? Abigail tidak peduli kepada korban lain karena ia merasa bahwa dirinya merupakan orang yang paling dibutuhkan pada kondisi seperti ini. Who am I? You're the toilet manager. In the yacht, toilet manager here. Captain, who am I? You're the captain. Yes. Who am I? Captain. Who am I? In the yacht, cleaning lady here, Captain. Setelah merasa menjadi pemimpin, Abigail mulai membuat peraturan kepada kelompok itu. My suggestion is that the boys watch the fire and take care of Madam. Abigail mengusulkan agar para wanita tidur di sekoci. Sementara para pria tidur di luar untuk menjaga api tetap hidup. Hey, Abigail, look this. I give you my protection list. 150,000 euros. Karena ketakutan, Dimitri dan Jorma menawarkan jam tangan mahal kepada Abigail agar mereka bisa tidur di sekoci itu. Akhirnya, tinggal Carl dan 2 orang lainnya yang tidur di luar. Carl mengajak mereka untuk memakan snack yang ia temukan. We just have one more. Yeah. Keesokan paginya, Abigail marah karena apinya padam dan mereka juga ketahuan menghabisi semua snack itu. Now I won't have enough time to go fish because I have to make another fire. Yeah, we know. Okay. But we think we're missing a pack of pretzel sticks. This is really bad. Say something now, because I this think is you should becoming just- I think you ridiculous. should- No, I- just I- let me I- say I something, think you Abigail. should just- Let me say something. Don't point at her. Put your hands down. Your body language is so aggressive, Carl. For you, you find your own food. No. You seriously don't get it. Put your hands down. You are inflicting pain on her by defending yourself. Abigail kini gila hormat dan ia memberikan hukuman kepada Carl dan yang lainnya. Pada malamnya, Abigail mendapatkan banyak ikan dan mereka langsung menikmati hasil tangkapan itu. Di sisi lain, anggota yang dihukum hanya bisa menahan lapar mereka. Ma'am Paula, can you stay here and watch the fire? Sure. Setelah kenyang, Abigail kembali membagikan tugas kepada kelompok itu. Oh, and since Carl didn't eat anything today, maybe he can sleep with me in the lifeboat. Yaya mulai khawatir dengan permintaan Abigail itu. What are you gonna do in the boat? I don't know. You're a young, hot guy. What do you think she's gonna do with you? Okay, then you need to tell me what to do, because I don't know. You need to tell me how to navigate this. Okay? Make sure to set up boundaries. Yeah. I love you so much. Oh my god, I hate you. Namun karena tak punya pilihan lain, akhirnya Carl terpaksa masuk ke dalam sekoci. See you in a bit. Morning. Keesokan paginya, Carl membawakan snack sebagai permintaan maafnya kepada Yaya. Semenjak saat itu, Abigail dan Carl tidur di dalam sekoci. Dan setiap pagi, Carl diejek oleh penumpang lain. Oh, fuck.
pretty boy. Suatu hari, Jorma berhasil membunuh seekor rusa. Pada malamnya, mereka pesta barbeque dan menganggap Jorma sebagai pahlawan. Di momen itu, Yaya penasaran dengan kelakuan Carl dan Abigail. And bound away. Sure, it will make mistakes. So, Carl, what are you doing? What are you doing with your hand? Which one? Seriously? I'm just resting it on the chair. Why is your hand under her jacket on her chair? It was just, I don't know, it's just there. I was just resting it on. Pada malamnya, Carl memberanikan diri untuk mendiskusikan hubungan kelompok itu dengan Abigail. They're obviously not happy with what we're doing in here. Do you know the amount of work I put on this island? I'm responsible for everybody here. I know, I'm sorry, I know. Carl sama sekali tidak berkutik kepada wanita tua itu. Keesokan paginya, I'm gonna go for a hike over the mountain and see if I can find something. Yaya meminta Ransel untuk memeriksa areal perbukitan. I'll go with you. Akhirnya, Abigail bersedia ikut menemani gadis itu. I'm glad we're doing this together, Yaya. Tell you that I'm really impressed by everything you're doing here. You domesticated all the old alpha males. I mean, you managed to run a fucking matriarchy, Abigail. I think it should be a little easier from here. Sementara itu, seorang penjual merchandise mendatangi wanita stroke. Huh? Ma. Bobo. What do you mean? No. What wife? In the vodka! Dan di sisi lain, Yaya dan Abigail menemukan sebuah lift mewah. I need to wee. Abigail, maybe you can come and work for me. You can be my assistant. Meskipun Yaya menawarkan pekerjaan kepada Abigail, tetapi wanita itu sudah terlanjur nyaman dan ia tidak mau kembali ke kehidupan lamanya. Dan film pun selesai. Film ini menampilkan dark jokes yang menyindir kehidupan sosial di masa sekarang. Namun, sindiran itu dikemas secara terbalik. Di awal film, diperlihatkan bahwa pria yang menuntut kesetaraan gender. Dan contoh lainnya, Abigail yang merupakan bawahan, berhasil menundukkan para pria kaya karena skill yang dimilikinya. Selain itu, masih banyak sindiran lain yang perlu kita cermati di film ini. Saya sarankan untuk menonton filmnya karena banyak momen yang tidak kami masukkan ke dalam video ini. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.